Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul, mudah-mudahan hati-hati yang mulia ini dapat lindungan, syafaat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta jajaran, yang saya hormati para wakil kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Tasikmalaya, juga para wali kelas di Satker PAN 3 Tasikmalaya, tak lupa juga kepada Bapak Ibu selaku orang tua siswa atau wali yang hadir pada hari ini. Kami merasa bangga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak hadirnya di sini setiap langkah dijadikan oleh Allah amal ibadah, karena kita adalah untuk memperjuangkan di dunia pendidikan. Selamat datang para waras. Di Manokwari ada burung cendrawasih. Saya mengucapkan kepada Ketua Komite beserta jajaran terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah hadir di sini. Karena beliau pasti banyak pantun, beliau ahlinya pantun. Perlu saya sampaikan Pak bahwa kemarin kami telah melaksanakan verifikasi kenaikan, yaitu kenaikan kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12 berdasarkan hasil dari kemarin yang dirapatkan, bahwa untuk kelas 10 dinyatakan naik 100%. Untuk kelas 11 ada 3 yang perlu mendapat pertimbangan, 3 orang siswa. Maka karena ini dengan alot kemarin rapat di ruang rapat PBDB dilaksanakan, maka mengambil keputusan terpaksa kelas 11 ada 3 orang siswa yang perlu dipertimbangkan. Jadi nanti mungkin yang 3 orang ini akan dipanggil orang tuanya untuk berhadapan dengan wali kelas. Maksudnya pertimbangan di sini biasa Bu, kalau nilai bagus, cuma anak ini kehadirannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
sekarang sedang merombak di sini karena ketika pembelajaran siswa ada yang masih loncat ke sana meskipun di sana ada sawah. Biasa kenakalan yang seperti itu. Tetapi kalau dibiarkan maka menjadi tidak baik nanti ke depannya. Sampai alfanya mencapai dalam 1 tahun itu melebihi dari target. Targetnya kan harus 16, ini sampai 40 lebih alfa. Nah maka perlu dipertimbangkan nanti dengan orang tua sini bagaimana caranya untuk mendidik anak ini supaya tidak terjadi di depan seperti ini. Anak jangan disalahkan, tetapi memang anak sedang masaknya seperti itu. Tetapi anak harus mendekati apa yang menjadi permasalahan, karena anak pasti punya masalah. Nah maka nanti tolong wali kelas untuk diselesaikan solusi yang terbaik bagaimana. Karena kalau di madrasah ini semuanya sudah terpagar, tidak bisa keluar, meskipun loncat langsung ke sawah atau ke kolam. Pernah saya juga satu orang tertangkap oleh saya ngajak ngobrol ke sawah, ditinggalin ke mana? Tegur ke nyetak di sawah. Nah, itu Pak. Jadi memang anak ini akunya ini sedang seperti itu. Tapi anak jangan diapa-apakan, kemudian disuruh dicuci kakinya, suruh abdas saja. Kan? Jadi dengan pendekatan psikologi lah. Apalagi sekarang tidak perlu adanya suatu kekerasan. Kami akan berhubungan dengan hukum nantinya. Kemudian pagi hari anak-anak itu sudah kelas per tingkat itu disuruh sholat duha di sini Pak bersama-sama. Dibimbing dengan wali kelasnya. Kemudian setelah itu ada ceramah 7 menit. Nah kemudian setelah itu masuk untuk belajar. Nanti jam 12 sholat berjamaah di sini. Baik perempuan, laki-laki di sini pakai hijab. Kemudian setelah sholat istirahat, masuk lagi sampai jam 2:30. Nah maka saya minta permohonan maaf kepada Bapak dan Ibu seandainya pelayanan kami terhadap siswa maupun Bapak dan Ibu tidak maksimal, karena memang anak seperti itu adanya. Maka saya sekali lagi minta maaf yang sebesar-besar. Mari kita nanti bersama-sama untuk mendidik anak ini menjadi anak yang baik, berguna bagi agama Nusa dan bangsa, menjadi anak yang soleh. Itu tak tujuan kita. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa tahun kemarin kegiatan belajar mengajar di MAN 3 Tasikmalaya dilaksanakan 6 hari. Nah untuk tahun besok 2023-2024 maka pembelajaran atau KBM di MAN 3 Tasikmalaya dilaksanakan 5 hari. Jadi hari Sabtu tidak ada pembelajaran. Dan kami sudah mengajukan ke Kanwil Provinsi Jawa Barat, CQ Pak Kabin. Kemudian saya sudah sampaikan kepada Kementerian Agama pengajuan 5 hari kerja atau 5 hari kegiatan pembelajaran. Maka sebelum keluar SK silakan dilaksanakan untuk tahun yang akan datang
5 hari pembelajaran dan 5 hari kerja. Jadi guru pada hari Sabtu libur, tidak usah masuk, termasuk siswanya. Jadi kalau nanti misalkan ada siswa yang pura-pura hari Sabtu itu harus masuk, maka saya sampaikan kepada orang tua tidak ada pembelajaran di hari Sabtu. Ini berdasarkan KMA nomor 1561 tahun 2023 tentang kehadiran guru. Yang kedua, SKP 3 Menteri dan SK Kementerian Agama nomor 624 02 dan 03 tahun 2023 tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi nyambung Pak antara KMA dengan SKP 3 Menteri. Kemudian juga didukung oleh kebijakan daerah dari Pak Bupati bahwa sekarang di dinas juga adalah 5 hari kerja. Jadi tidak ada ajaran, semuanya adalah di sini 5 hari kerja, masuk SMA juga 5 hari kerja. Cuman masuknya dari mulai jam 7 dan keluar sampai jam 4 sore. Jangan dulu berisik, Bapak harus bersyukur anak-anak di sini bisa dibimbing untuk sholat asar berjamaah. Diwajibkan anak untuk sholat asar. Makanya Bapak dan Ibu nanti kepada anak itu disuruh bawa misting, ya. Dan insya Allah itu yang di sini, insya Allah saya tidak akan dijadikan untuk parkir kendaraan motor. Insya Allah akan disulap menjadi aman di sini untuk makan anak-anak di sini yang sekarang pakai motor. Makanya sekarang juga sedang di Bumpak yang sebelah sini itu untuk dijadikan pengganti parkir motor yang di sana. Karena di sini masih luas tanahnya. Nah itu Pak, tenang saja. Dan kami juga sudah ada dukungan dari pihak pesantren untuk dilaksanakan 5 hari kerja. Kalau anak, kalau siswa, saya tahu tuh jam 10 juga siswa sudah sekarang ini sudah bosan dan sudah tidak serius untuk belajar. Apalagi lewat dari jam 12 sudah siswa itu sudah mulai Pak nggak karuan Pak, saya perhatikan itu. Maka diharapkan kepada bidang kurikulum, ya Pak kurikulum, tolong untuk yang eksak di pagi hari, matematika, kimia, fisika, biologi itu adalah dilaksanakan di pagi hari. Yang disininya adalah keterampilan, pendidikan seni yang begitu. Jadi bisa nanti diajak nyanyi lah kalau seni itu. Nah kalau itu di jam 12 ke sana dijadwalkannya dan buatkan materinya sedemikian rupa. Kemudian yang selanjutnya, jadi nanti 5 hari kerja ini pagi-pagi biasa sholat 2 berjamaah gantian per tingkat. Kemudian selanjutnya jam 12 itu adalah sholat zuhur berjamaah dan nanti pada asar adalah sholat asar berjamaah. Jadi kalau siswa tidak sampai jam 4 mungkin, tapi kalau guru harus sampai jam 4. Bisa nanti siswa itu setelah asar bubar, kemudian langsung masuk masjid. Setelah sholat asar siswa dibubarkan saja untuk pulang ke rumah. Jadi mungkin sebelum jam 4 kalau siswa.
Tapi kalau para guru dan teknik TU tidak ada penawaran sampai jam 4 standby di sini. Cuma jam 12 sampai jam 1 saya diberikan istirahat. Kepada teknik silakan untuk istirahat. Dan sekarang pun sudah ada ketentuan bahwa untuk guru karena libur nanti libur siswa ini sekarang dibagikan rapot mulai hari Senin besok tidak ada pembelajaran, diliburkan selama 2 minggu sampai dengan tanggal 15 kalau 16 minggu sampai 15 Juli. Nah, sampai 15 Juli. Jadi tanggal 17 baru siswa masuk kembali di sini. Nah, mulai 5 hari itu. Paham ya Bu ya? Takut-takut nanti Pak sampai sore belum ada pulang. Seharusnya Pak kalau sudah bisa anaknya pakai fingerprint seharusnya. Absen itu pagi-pagi anak pakai fingerprint, kemudian fingerprint masuk WA ke bapak dan ibu. Seharusnya begitu. Jadi siswa atau anak bapak dan ibu sudah ada di kampus Mantiga Tasikmalaya. Jadi betul-betul seharusnya seperti itu. Cuma memang ini harus membayangkan biayanya berapa. Kemudian perlu saya sampaikan sekarang Pak, anak yang sekarang yang baru 2023-2024 sangat membludak sekali sampai sekarang saya harus memikirkan satu kelas, satu rombongan. Kalau kemarin 12 kelas dan sekarang Pak Komite sudah 400 lebih, 427 siswa yang daftar ke Mantiga Tasikmalaya ditutup oke maksa tuh. Kosling sekolah agama wae. Ini pada sekolah agama berbasisnya tapi itu diterima, kita terima aja. Tapi yang menjadi penting bagi saya karena rombel Pak Komite ada 12 rombel, ternyata sekarang harus 13 rombel. Bayangkan apakah yang satu rombel harus di masjid belajarnya? Tidak etis. Nah ini, maka saya minta nanti akan berundingan Pak Komite dengan orang tua siswa baru bagaimana cari solusi yang terbaik agar ini diterima tetapi ada solusinya. Jangan sampai anaknya belajar di luar. Dan insya Allah Pak, yang depan sekarang nanti akan di bulan Agustus akan ditinggikan ke atas. Dan sekarang di sini sudah satu pintu pelayanannya, sudah PTSP, pelayanan satu pintu, siapapun tidak boleh masuk, tetapi harus ke ruang resepsionis dulu. Ruang resepsionis, kemudian di sana harus mengisi daftar yang kunjungan secara online dan masuk nanti ke operator yang masuk kunjungan, tanda-tangannya langsung masuk ke operator. Udah saya tentukan sekarang. Jadi tidak siapa saja masuk ke ruangan EU, masuk ke ruangan. Jadi teratur. Seperti itulah mungkin sudah dilaksanakan. Maka Bapak juga melihat di sana sudah ada ruang PSP, pelayanan satu itu. Jadi diterima nanti oleh 2 serikandi yang cantik-cantik di sana. Hasil tes Pak, itu 7 orang yang masuk, 2 orang yang lulus untuk diterima menjadi resepsionis. Silakan, sangat sopan sekali dan beliau untuk menerima tamu sebagaimana mestinya. Dan kemudian perlu juga saya sampaikan bahwa alhamdulillah di Mantiga Tasikmalaya ini adalah 4
44 orang masuk ke perguruan tinggi negeri dan yang favorit. Tapi kalau swasta saya banyak, cuma yang ke negeri saja. Di antaranya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), kemudian Unpad, kemudian UGM ini melalui jalur SNBP sebanyak 17 orang. Kemudian jalur PSDP sebanyak 12 orang. Kemudian jalur PTKIN sebanyak 10 orang dan jalur SNPT 21 orang. Semuanya adalah ke negeri, Pak. Kalau ke swasta saya tidak catat di sini. Hanya yang ke negeri saja. Saya sampaikan kepada Pak Kabir, alhamdulillah peningkatannya di persentase dari tahun yang kemarin lumayan lah, 1,2% dari tahun yang kemarin. Saya selalu mengadakan persentase karena guru juga kemarin setelah melaksanakan penilaian akhir tahun, maka saya minta guru juga untuk menganalisis soal, menganalisis hasil. Jadi tidak begitu saja. Maka peningkatannya berapa persen nanti anak ini? Ketika masuk ke sini berapa persen IQ-nya? Kemudian ketika nanti outputnya berapa persen dari sini? Kemudian outcome yang harus diterima seperti berapa persen? Nah ini harus data dengan, bahkan kalau bisa pakaikan grafik. Nah ini sebagai bahan karena kemajuan madrasah seperti itu. Dan saya tidak ingin madrasah itu adalah dipandang sebelah mata. Madrasah tidak lagi kumuh sekarang ini, tetapi madrasah sekarang sudah bisa bersaing. Maka pokoknya juga madrasah hebat, madrasah bermartabat. Meskipun berat, tetapi itulah yang kami lakukan. Maka madrasah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain, baik di bidang pengetahuan ekstrakurikuler. Bahkan sekarang juga saya mengirimkan 7 paskibra ke kabupaten, 2 pramuka ke Polda Jabar. Nah, tiada lain adalah untuk melebarkan sayap kita madrasah tidak hadir di provinsi Jawa Barat ini. Kemudian yang selanjutnya mohon nanti Bapak dan Ibu, karena nanti juga ada yang direnakan, kami juga harus mendapat lagi nanti siswa yang kelas 11 dan kelas 12. Maka nanti tanggal 14-15 mohon untuk didata ulang lagi berapa siswa yang masuk ke sini untuk kelas 11 dan 12. Berarti yang dari kelas 10 masuk kelas 11, yang dari kelas 11 ke kelas 12. Jadi ini harus diulang, makanya tolong nanti tanggal 14 dan 15 untuk melaksanakan pendaftaran ulang di Magni. Tetap ulang kembali. Takut-takut nanti ada yang keluar kemudian absen, sudah tertera di kelas ini ternyata di kelas ini. Nah itu mungkin yang terakhir seperti itu. Habis bulan Prasapaya, ada kasih cinta di kota Mekah. Terima kasih ayah bunda semuanya, siang malam mencari nafkah yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.